Sekitar jam 12 ke sana lah. Saya nggak tahan, pengen kencing. Nggak tahan, pengen kencing. Aku bilang, wah pengen kencing nih. Pas keluar kamar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Terima kasih buat kalian yang masih setia dengan channel ini, yang sudah like, comment, subscribe. Baik teman-teman, sebelum kita perkenalkan ke beliau nih, kebetulan dia ini kakak senior kalau di dunia luar ruangan, di dunia outbound, ngawut-ngawut kebon gitu kan, dia senior gitu. Mang Rudi beberapa video juga sudah ngebahas dia, yang kemarin kita bahas waktu dia evakuasi Mang Akri waktu pingsan. Pernah Mang Akri pingsan ya, terus di nah itu pernah kita ceritakan ya. Ada juga videonya Mang, terus foto Amang waktu sama saya tampilkan itu. Bukan ditampilin. Nah, kebetulan malam ini kita mau cerita soal kita bikin segmen baru nih, namanya Sakalor. Sakalor itu singkatan dari seputar kabar, legenda, dan horor. Nah, terkait dengan Mang Rudi ini, kebetulan pernah mengalami kejadian ada seorang yang meminta tolong untuk menaruh seikat padi gitu, seikat padi di leit. Nah, leit yang terletak, leit itu kalau bahasa Indonesianya lumbung. Di Gunung Gede itu ada yang disebutnya leit Salawe Jajar kayak gitu-gitu kan, untuk menaruh padi di lumbung itu. Nah, oleh siapa nanti biar dia yang cerita. Kebetulan waktu itu Cianjur ini lagi kekeringan Mang ya? Keringan, sawah gagal panen ya Mang waktu itu. Gagal panen terus. Nah, itu entah kebetulan atau bagaimana, silahkan nanti ditafsirkan masing-masing. Tapi yang jelas cerita ini nyata dan beliau yang langsung mengalami bulan puasa lain. Ya. Bulan puasa ya? Bulan puasa. Oke, teman-teman, ceritanya biar beliau yang langsung menceritakan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya dulu emang aktif di sukarelawan, tapi sekarang ya karena emang sudah berumur tua, jadinya ya beginilah. Gitu. Ya mungkin dulu saya punya cerita atau kejadian langsung menimpa ke saya dan teman-teman saya, bukan menimpa ya, dialamin lah Mang ya. yang ngalamin istilahnya pas bulan puasa lagi. Tahun berapa itu? Tahun 2010 ya, pas bulan puasa itu. Ceritanya begini. Pas sore-sore, bukan sore lah, sekitar jam 4:30. Pas 4:30 itu saya dan teman-teman emang lagi persiapan mau masak, persiapan buka puasa. Kita lagi persiapan masak-masak di secret, di base camp. Kebetulan pas petugas itu namanya Mbah Dede itu kedatangan tamu, yaitu seorang nenek-nenek. Nah, si seorang nenek-nenek ini membawa istilahnya mah wadah atau apa? Bukan wadah, gembolan, dan di tangannya itu membawa seikat padi. Dan si padi itu sudah didandanin, sudah dipakein baju, sudah dikalungin, dan pokoknya udah mirip inilah boneka gitu. Udah mirip boneka. Nah, sama petugas itu ditanya, "Ma itu mau kemana?" gitu.
saya mau nganterin ini katanya padi ini saya harus anterin ke atas. Nah dikarenakan emang di aturannya itu nggak boleh gitu, nggak boleh kan, lagi ditutup satu orang itu emang harus ada yang nemenin seharusnya gitu, harus ada yang nemenin. Nah si nenek itu maksa emang harus naik lah gitu. Naik gitu, harus naik. Disebutin tujuannya kemana Mang? Ke atas aja? Pokoknya ke atas aja, ke atas, ke Leuit katanya, ke Leuit. Maksa karena emang gak dikasih. Terus ngelihat kondisi juga nenek-nenek itu sendiri, terus apa istilahnya mah takut lah, ada kekhawatiran takut terjadi apa-apa. Yalah, udah tua nah, gitu, udah sepuh. Nah makanya si nenek-nenek itu disuruh istirahat di musola sama si mbah itu, mbah dede itu suruh diistirahat ya di musola. Nah dianterin ke musola, ke tempat peristirahatan, istilah nama musola. Nah disuruh diam di situ. Nah terus si mbah dede itu koordinasi lah ke teman-teman, ya ternyata ke saya. Katanya ada istilahnya nenek-nenek di sana kondisinya dengan kondisi seperti gini dan dia harus naik gitu. Nah makanya udah jangan dikasih naik katanya gitu. Ya udah makanya dikasih naik nggak dikasih naik dalam arti memang ya sudah sepuh dan kondisi lah gitu ya. Nah singkat cerita ada beberapa menit lah saya ngelihat ke sana, ke musola itu. Dan saya tarik ke sekret, dibawa ke sekret. Nah dibawa ke sekret, akhirnya mau gitu. Pas kita ngobrol-ngobrol, tujuannya si nenek itu mau kemana, mau ngapain gitu. Nah ya istilahnya kita ngobrol-ngobrol. Nah sampai pas mau maghrib, kita buka bareng. Dan si nenek itu juga buka, tapi dia nggak makan nasi gitu. Dia bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri. Iya. Jadi yang dia nggak mau bawa, disuguhin sama kita nggak mau lah. Iya. Makannya apa waktu itu jam? Nggak tahu, pokoknya dia bawa bungkusan aja. Dengan airnya pun nggak tahu air apa. Saya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu sama si nenek itu. Terus asal dari mana, tujuannya itu mau ngapain di sini gitu. Dan si nenek itu bilang dia dari Karawang gitu. Kata si nenek itu. Dia cerita masalah padi yang dibawanya itu. Nenek itu ada istilahnya suruhan gimana, wangsit atau apa? Ya dapat wangsit lah gitu. Dapat wangsit dari Nyi Dewi Sri katanya. Nyi Dewi Sri yaitu si padi itu. Dewi Padi gitu ya. Dewi Sri katanya. Nah dia cerita si padi ini harus nyampai ke atas, yaitu ke Leuit Salawe Jajar. Nah, kenapa harus nyampe ke Leuit Salawe Jajar? Nah, karena emang di Leuit Salawe Jajar ini stok barang atau stok padi itu emang udah mau habis. Kata si nenek itu. Udah mau habis, makanya saya harus naruh ini padi katanya ke sana. Aku bilang, "Nenek kesini pakai apa?" Saya jalan kaki katanya, dari gunung ke gunung. Sampai berapa hari aku bilang, "Nek kesini 5 hari katanya." 5 hari? Aku bilang, saya ngebayangin 5 hari naik gunung, turun gunung dengan pakaian seadanya gitu. Bekal seadanya. Dia pakai pangsi gitu, pakai pangsi hitam. Dandanan zaman dulu lah gitu. Pokoknya dandanan zaman dulu lah. Pakai pangsi gitu. Aku bilang, masa sih gitu, saya gak percaya benar apa enggak sih gitu.
Ya udahlah, aku bilang. Ya, dia terus ngebahas masalah padi gitu. Kenapa padi di atas itu udah mau kosong katanya? Karena emang banyak yang apa? Kata si nenek ini, stok di Jawa Barat itu emang udah mau habis katanya. Karena emang kenapa? Sawah-sawah sekarang udah menjadi pabrik, udah menjadi gedung. Nah, si Dewi Sri itu katanya udah sedih. Kenapa Nyi Dewi Sri itu udah capek hidup di dunia, udah capek. Karena emang kenapa si padi ini, si para ini, beras ini sekarang dimasaknya udah macam-macam. Nggak ada hormat-hormatnya ke padi katanya. Ke para itu nggak ada hormat-hormatnya. Kalau zaman dulu si padi itu kalau mau kita ngambil beras itu harus sama perempuan, harus ada apa tata caranya seperti apa. Iya. Nah sekarang mah enggak katanya. Iya, hajar. Makanya Nyi Dewi Sri itu udah capek katanya, udah ngomong. Intinya prihatin lah gitu. Prihatin seperti itu. Dia terus kekeh pengen naik. Dia kekeh pengen naik. Aku bilang, aduh, bingung. Ya udah, aku daripada istilahnya si nenek harus naik dengan kondisi seperti gitu. Saya kasihan dan teman-teman juga kasihan gitu. Yang lain. Ya udah, saya mengajukan diri gitu untuk nganter si padi itu gitu. Mengajukan diri. Nah, si neneknya bilang, "Tar dulu," katanya. "Belum ada perintah ini." Aku bilang, "Kok harus ada perintah gitu ya?" Bilang. Ya udahlah, aku bilang. Pas beberapa waktu kemudian 1 jam apa 2 jam lah gitu. Kita ngobrol lagi. "Oh, Ujang," katanya seperti gini. "Kalau emang Ujang mau nganterin ini, ya udah boleh lah gitu. Boleh katanya, tapi harus dengan Ujang katanya. Harus dengan Ujang. Jangan yang istilahnya mah jangan sama orang lain lagi gitunya. Cuman, "Nek, kalau itu kan nenek kan nggak bisa naik," aku bilang. "Saya kasihan sama nenek. Udah biarin saya aja yang naik." Ya udah katanya. Saya udah dikasih izin sama Dewi Sri katanya. "Saya percaya sama teman-teman di sini," katanya. Kenapa percaya? Karena emang teman-teman sinilah yang emang yang ngejaga, yang ngerawat di sini. Yang ngejaga pokoknya. Nah, sampai kita ngobrol terus gitu, ngobrol masalah pengalaman, masalah ini itu. Nah, sampai jam istirahat karena emang kita juga sudah jam istilahnya malam lah. Jam malam kita sudah tidur. Saya saranin buat tidur di kamar gitu, tapi dia nggak mau. Ya udah, Nek, kalau misalkan nggak mau ya udah terserah nenek mau di mana. Aku bilang, "Mau di mana tidurnya?" Nah, dia emang tidurnya di tengah ruangan itu, yaitu di ruang tamu itu. Yaitu singkat cerita, saya masuk ke kamar pokoknya. Udah masuk ke kamar, udah istirahat. Nah, si nenek juga istirahat lah istilahnya mah. Si nenek juga istirahat, tidur di situ, saya istirahat ke kamar. Sekitar jam 12 ke sana lah. Saya tahan pengen kencing. Nggak tahan pengen kencing, aku bilang, "Wah, pengen kencing nih." Pas keluar kamar, lihat si nenek, kaget gitu. Kenapa yang tidur itu bukan si nenek gitu? Saya kaget kan. Pas saya lihat, dia itu pakai apa? Kayak raja itu, mahkota gitu. Pakai mahkota. Tapi masih perempuan, Mang. Masih perempuan. Pakai mahkota, ininya hijau.
pakai dandanan gitulah pokoknya ratu putri lah gitu, putri gitu. Sambil gini saya langsung balik lagi ke kamar, langsung saya tidur pokoknya di situ. Wah, aku bilang udah nggak benar nih. Pas dilihat emang si nenek itu yang tidur gitu. Pas kan kita bangun subuh nih, pas sahur kita bangun, si nenek yang tidur. Aku bilang, terus yang malam itu dilihat terus siapa? Tapi abang belum cerita ke siapa-siapa itu? Belum belum cerita nih. Ya udahlah, aku bilang jangan dipikirin. Yang penting saya fokus untuk nganterin itu. Ya udah, nenek dibangunin gitu, kita sahur bersama. Si nenek pun nggak ikut sahur, tapi dia seperti biasa, dia nggak mau makan nasi. Cuman dia bangun ya. Dia bangun. Nah, sampai pagi-pagi si nenek itu ngomong, kalau bahasa Sundanya, yang nitip eta pare ya, kudu tepi kaleuit. Soalna naon lamun ieu pare teu tepi kaleuit, Jawa Barat mah bisa masak, moal ngararejo. Istilahna mah bisa naon istilahna mah moal aya pare deui. Pokoknya mah nitip ka ujang. Pokoknya mah ieu kudu tepi kaleuit. Harus nyampe ke leuit, harus nyampe ke lumbung. Nah, kalau bahasa Sundanya seperti gitu. Si padi itu harus nyampe sampai tujuan, yaitu ke leuit itu. Nah, udah ngobrol-ngobrol gitu. Ya si emak juga pamitan sama saya. Pagi-pagi itu mah. Pagi-pagi. Pagi-pagi si emak pamitan. Nah, pas pamitan, saya terus terang dalam hati itu penasaran gitu. Yang malam gitu. Yang malam, terus penasarannya itu si emak itu siapa gitu. Tapi cakep banget. Wah, luar biasa cakepnya. Nah, saya penasarannya kenapa pas si emak pamitan sama saya, dia ngasih duit sama saya 10.000 kalau nggak salah buat bekal yang bekal lah saya gitu. Istilahnya yang buat bekal saya itu nggak tahu dari mana itu gitu. Saya penasaran sama si nenek itu. Pas dia turun gitu, nah saya perhatiin gitu, dia itu turun kemana, saya perhatiin gitu, sampai pas turunan terus ada belokan, saya kejar, saking penasarannya saya kejar. Paling yang jalan nenek-nenek itu paling berapa menit dari base camp ke turunan itu, paling berapa menit sih, Mang? Paling berapa menit ya? 1-2 menit lah, 1-2 menit ya. Pokoknya saya lari gitu. Saya lari, pokoknya si nenek itu larinya kemana, pokoknya saya kejar gitu. Pas nyampe sana ke jalan itu, ternyata nggak ada yang namanya nenek-nenek itu. Udah nggak ada. Saya lari ke sebelah sana. Ke bawah, ke arah bawah ke atas, masuk ke lapang golf. Lapang golf ya gimana sih, kan luas gitu. Luas, walaupun dia luas tapi terbuka gitu. Nggak kelihatan, nggak ada sama sekali gitu. Saya kejar kemana gitu, tetap aja nggak ada. Aku berpikir lagi, itu si nenek jurik atau apa gitu. Saya kembali lagi ke base camp dan saking penasarannya saya waktu itu. Nah, singkat cerita, saya keesokan harinya kita sepakat untuk naik nganterin padi itu dengan berapa orang ya? Saya sendiri. Dan yang di Montana itu emang lagi udah nggak lengkapnya. Nggak lengkap. Tapi ada beberapa, Mang. Siapa aja? Saya yang naik itu saya, Abah Uus, Wang Obay, sama Wanto dan Wendy. Kita rencana naik dari Putri, soalnya kita pagi harus tektok gitu.
karena emang lihat bulan puasa biar lebih cepat, makanya kita nginep di GPO di GPO di teman-teman. Kita start itu setengah 6, nyampe ke Leuit Salawe Jajar itu jam setengah 8. 2 jam. Terus terang kita nggak capek sama sekali, nggak merasa gimana karena sedang gitu. puasa ya. Iya, sedang puasa. jalan biasa aja gitu, bawa padi. Wendy ya, bukannya ini ya, Wendy dengan ininya santai aja, semuanya juga santai gitu. Sampai ke atas, sampai ke puncak, kita udah naik ke atas, langsung kita taruh di atas tebing. Naruhnya itu didindingkan di Leuit mah tebing-tebing tuh mah, ya. Dinding itu. Maksudnya ada apakah ada tempat khusus atau memang di mana gitu naruhnya? Ya kita kan nggak mau ya pas naruhnya itu kita sembarangan. Makanya kita cari tempat yang aman, biarpun kita naik tebing. Nah pas kebetulan kita nemu, naik dulu tebing, pas nemu ada beruakan gitulah. Nah makanya kita naik, kita taruh di situ. Nah itulah. Nah saking penasarannya saya turun lagi, udah aman, udah turun, dan saya ya istilahnya nanya-nanya ke orang tua lah gitu ya. Orang yang pinter gitu. Katanya emang dia itu bukan manusia gitu, tapi dia jin yang emang istilahnya. Dan kata si Kuncen Cibodas itu juga sebenarnya Kuncen Cibodas itu Gunung Gede itu dia tahu bakal ada yang orang datang itu ke situ katanya. Tapi kenapa nggak tahu, katanya pas datangnya malah ke malah ke saya, ke teman-teman gitu ya. Wallah cuman mungkin itu. Tapi Mang, setelah itu kan saya dengar kabar tuh alhamdulillah, entah ini tadi kebetulan atau enggak gitu kan. Jadi si sawah Cianjur khususnya yang saya tahu, sawah Cianjur waktu itu memang sedang kemarau, itu kembali memang yang tadinya gagal panen memang ya hijau kembali, bener kan? Iya, itu. Ya alhamdulillahnya itu seperti itu. Makanya kenapa si nenek itu pengen banget untuk mengisi Leuit Salawe Jajar itu, karena emang katanya sekarang udah istilahnya nggak ada lagi beras, makanya stoknya ditambah lagi sama dia. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman Mang Rudi. Benar kata Mang Rudi tadi apa yang disampaikan oleh emak tadi ya. Jadi kalau zaman dulu saya ingat nenek saya kalau ngarak sabeas gitu, artinya mau masak gitu Mang. Cara ngambilnya itu tepak deku gitu kan. Tepak deku teh bahasa Indonesia naon tah? Ya gitulah ya. Terus pas nyuci berasna, kalau orang Sunda ngisikan gitu, orang Sunda bilangnya ngisikan sambil baca sholawat gitu kan. Terus diakel bahasa Indonesia ya diakel sih Bang. Sekali di itu kan diakel gitulah. Itu baca sholawat. Jadi dituangkan. Walaupun si nasi itu dingin, di naboboko ada di boboko gitu ya, di wadah yang anyaman bambu itu tetap enak, nikmat gitu Bang. Jadi penghormatan kepada padi itu memang betul-betul gitu. Beda sama sekarang masak rice cooker matang tambak bismillah gitu. Terus kan kalau dulu emang khusus gitu, tempat beras itu khusus gitu. Jadi ada pabeasan kalau dulu bilang. Kalau dulu mah goah, pabeasan. Tempat-tempat untuk menaruh beras itu ada satu khusus. Terus biasanya buyung dulu gitu ya, kayak tempat tembikar keramik gitu, kayak gitu. Ya teman-teman, itu tadi cerita Mang Rudi, itu kami serahkan kembali kepada kalian gitu kan. Entah ini kebetulan atau memang enggak gitu kan. Yang jelas cerita itu benar-benar kejadian nyata waktu itu.
yang dialami oleh Mang Rudi dan teman-teman. Yap. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, pantengin terus channel kita. Salam damai Indonesia.